Nah ini dahulu teladan yang ditunjukkan oleh para ulama. Kalau bertemu dengan yang ilmunya itu sama, saling bermudzakarah. Wa idza laqiya man huwa dunahu lam yuzha alaih. Ketika bertemu dengan seseorang yang ilmunya itu berada di bawahnya, dia tidak memandang rendah orang yang berada di bawahnya itu. Hatta kana hadzal zaman, sampai ketika zaman ini datang. Ini zaman di zamannya Imam Abu Hazim, di zaman ketika para sahabat itu sudah wafat, dan yang memegang tampuk pimpinan untuk mengajarkan ilmu adalah para tabi'in. Datang di zaman tersebut ada oknum-oknum gitu kan. Hatta kana hadzal zaman, ketika sampai di zaman ini ada oknum-oknum. Fasara ar-rajul ya'ibu man huwa fawqahu. Sebagian orang, kata beliau, fasara ar-rajul ya'ibu, dia menyebutkan aib, artinya mencela. Ya'ibu man huwa fawqahu, mencela orang yang ilmunya di atas lebih dari dia. Hari ini terjadi juga. Ini di zamannya Imam Abu Hazim terjadi. Hari ini tambah. Coba antum lihat yang gibahin ustadznya itu di majelisnya, bahkan nggak malu-malu gibahin ustadz di masjid itu berapa orang gitu. Kalau antum dapati majelis yang demikian, gibahin ustadz, jauhi itu masjidnya, apalagi di bulan puasa ini. Itu majelis nggak bermanfaat. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Hazim, ada oknumnya yang demikian pada saat itu. Fasara rajul ya'ibu man huwa fawqahu ibtigha'a an yanqati'a minhu, dengan tujuan agar orang-orang enggak belajar sama orang itu lagi gitu loh. Ayyan qati'a minhu. Jadi orang-orang itu inqita', enggak belajar lagi sama orang itu. Senang kalau nanti ada ulama yang majelisnya sepi, enggak ada lagi yang belajar sama beliau, senang hatinya gitu. Ada di zaman itu. Lah zaman ini betuyuk. Satu ini dengan orang yang lebih berilmu begini dia sikapnya gitu. Ayyan qati'a minhu hatta yaran nasu annahu laisa bihi hajah, sampai ketika nanti kaum muslimin sudah tidak ada hajat lagi dengan ulama demikian, baru berhenti dia bicaranya itu. Baru berhenti dia menyebutkan aib ustadz fulan itu. Tapi selama nanti ada ustadz fulan, ada ulama fulan masih dihadiri majelisnya, belum berhenti dia berbicara itu. Belum berhenti untuk menyebutkan, mencari aib dari ustadz tersebut. Waliyadzubillah. Ini terjadi ketika dahulu di zaman tabi'in. Hari ini lebih parah keadaannya. Waliyadzubillah. Wala yudzakir, kalau bertemu enggak muzakarah juga dia. Tidak bermuzakarah, tidak saling mengingatkan. Man huwa mithluhu, man huwa mithlahu. Dia tidak bermuzakarah dengan seseorang yang level ilmunya itu sama dengan dia. Wa yuzha 'ala man huwa dunah. Apalagi ketika bertemu dengan yang keadaan ilmunya, kapasitas ilmunya di bawah sama dia, dilecehkannya betul-betul. Fahalakan nas, maka binasahlah manusia. Kalau ini keadaan umatnya itu. Ini petuah nasihat dari Al-Imam Abu Hazim Salamah ibn Dinar rahimahullahu ta'ala, ahadut tabi'in thiqah, salah seorang dari tabi'in yang thiqah. Hendaknya kita jadikan renungan bagi kita hari ini, sampai di mana sih kita, semangat kita dalam menuntut ilmu. Apakah terkena bisikan orang-orang yang hari ini memang sengaja untuk menjauhkan kita dari majelis ilmu, menjauhkan kita dari majelis di mana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini di setiap zaman pasti ada. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkenaan dengan ini, sikap para ulama yang dahulu kita ambil dari nasihatnya Imam Abu Hazim ini. Kalau antum mendapati ada ustadz khususnya di Samarinda ini yang dia qiraatnya itu lebih baik daripada qiraat antum, datangi beliau, kemudian bermajelis, dan kemudian bacakan Al-Quran antum di hadapannya. Antum dibenarkan itu harus rela, antum harus tunduk untuk dibenarkan dengan ustadz yang demikian. Dengan demikian
mudah-mudahan antum mendapatkan keberkahan dari apa yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW di sini. Khairukum man ta'allamal Qur'an, yang dia mempelajari Al-Quran. Jadi khairukum bukan yang sudah pandai menggibah ustadznya, enggak, itu bukan khairukum. Tapi dia tetap bermajelis, duduk untuk menyibukkan diri dengan ilmu, dan ilmu yang paling mulia adalah ilmu Al-Quran ini.